Tidak semua berakhir itu dengan kebahagiaan dan tidak semua rahasia harus diungkapkan. Bagi kalian yang sudah mengklik video ini, sekarang kalian harus dengerin sampai akhir di Jejak Mata Channel. Oh, kurang guys, Jejak Mata Pena Channel. Oke guys, kalian tahu ya pasti kisahnya Alice in Wonderland. Seseorang gadis kecil yang jatuh ke lubang kelinci yang berpetualang di negeri Wonderland nih guys. Tapi kalian tahu gak sih, di balik cerita manisnya itu ternyata ada sisi kelamnya yang nyaris nggak pernah diceritain. Sebuah kebenaran tentang seseorang anak yang sebenarnya tuh ada guys gitu ya, tentang penulisnya yang menyimpan rahasia dan tentang negeri Wonderland. Yang mungkin bukan tempat yang ajaib guys, tapi penjara untuk jiwa-jiwa yang tersesat. Ini tuh kayak bukan dongeng biasa nih guys. Ini tuh kisah nyata versi tergelapnya dari Alice Wonderland. This is the real life Alice. She wasn't chasing a rabbit. She was chasing a memory. Alice was 16 when she first slipped into Wonderland. But Wonderland was a locked ward in a crumbling asylum on the edge of Sussex. She spoke in riddles, refused her real name, and called the nurses by strange titles. The White Rabbit was a panicked orderly. The Queen of Hearts, a matron with a cruel streak. And the Mad Hatter was just an old man who never spoke. At first, the doctors tried to correct her. Then, they played along. They gave her tea in chipped cups and let her wander the gardens, anything to keep her calm. But Alice began pulling others into her world. Patients started using her names. Even staff slipped into character. One day, she asked to go through the looking glass. They found her in the mirror room, smiling at her reflection and whispering to it. When the hospital closed in 1974, she was transferred to a new facility. She never spoke again. Just stared out the window, waiting for someone no one else could see. They still call her Alice. Jadi pada tahun 1852 lahirlah seorang gadis bernama Alice Liddell. Ini anak dari keluarga bangsawan Inggris guys, seorang pria bernama Charles Ludwig Dodgson atau yang lebih dikenal sebagai Lewis Carroll. Sering menghabiskan waktu bersama Alice dan kedua kakaknya. Nah, jadi Carol itu kan suka memotret-motret foto gitu ya, termasuk Alice gitu ya, dalam pose yang kini kayak tanya tuh jadi menuai kontroversi. Jadi saat itu tuh keluarganya mengajak Liddell tuh berperahu menyelusuri sungai Thames guys. Di sanalah ia mulai bercerita tentang petualangan Alice yang jatuh ke lubang kelinci. Ceritanya yang kemudian ditulis ulang menjadi buku Alice Adventure Wonderland tahun 1865. The famous story Alice in Wonderland was actually inspired by a real girl named Alice in the 1800s. Around 1851, Lewis Carroll, whose real name was Charles Dodgson, enrolled in Christ Church at Oxford. It was there that he developed a friendship with the dean's son, a young man named Harry Little. Little's three young sisters, Lorena, Edith, and Alice, would often visit Dodgson at the school, where he entertained them with fantastical stories. It was on July 4th, 1862, that Dodgson first shared the story for what would later become Alice in Wonderland. That day, Dodgson rode the three young girls up the Thames from Oxford, where they enjoyed a picnic along the riverbank. There, he told them a story that was inspired by another picnic he and the girls recently had, where they all got caught in the rain. The 10-year-old Alice Little was so touched by the story that she cried and pleaded for Dodgson to write it down for her. And so he did, even illustrating it with crude drawings and adding extra adventures from other stories he had told the children. Dodgson had no intention of publishing it, that is, until another novelist happened to see the book in the Littles' home and urged Dodgson to share it with the world. The following year, in 1863, the Little family suddenly broke off contact with Dodgson, though there's no record to confirm why. Many years later, after Alice's husband died, she sold the original handwritten manuscript that Dodgson had given her as a way to pay off her husband's debts. Namun pada suatu waktu gitu ya, ayahnya Alice itu memutuskan untuk menjauhkan anaknya Carol
menjauhkan anaknya dari Carol nih guys gitu ya. Alasannya sih nggak pernah dijelaskan gitu ya. Bahkan halaman buku harian Carol tuh di masa itu juga hilang guys gitu. Sebagian sejarawan percaya sesuatu telah terjadi, sesuatu yang disembunyikan dari sejarah nih guys. Dan kisah Wonderland ini tuh mungkin lebih gelap dari yang kita bayangkan kayaknya. Jadi awal ceritanya itu Alice kecil ini bukan sedang duduk membaca buku. Ia sedang bersembunyi dari amarah ibunya yang pemabuk dan ayah tirinya yang kasar guys. Di tengah tangisnya di loteng tua, seekor kelinci tuh putih tuh muncul guys gitu katanya. Tapi ini kelinci yang tak lucu, matanya hitam tanpa pupil dan bulunya seperti kayak jelaga gitu guys. Jadi lalu tuh Alice itu terjatuh ke dalam lubang, tapi bukan lubang biasa guys gitu ya. Disebutnya itu kayak lubang neraka guys gitu. Jadi lorong itu bukan dinding kayu tapi daging basah. Ih. Jadi suara-suara orang kayak seperti kesakitan, erangan gitu terdengar dari segala arah gitu ya guys. Jadi ia jatuh selama 13 menit sambil mendengar bisikan yang menyeramkan. Terus dia tuh kayak merasa tidak ada yang menginginkanmu gitu ya, dan dia tidak merasa kayak seperti dicintai gitu ya guys. Jadi kalau dalam Wonderland yang palsunya, Alice terbangun di hutan hitam di bawah langit merah yang bertemu Cheshire Cat, seekor kucing membusuk dengan mata berlubang gitu ya. Kalau misalkan dipikir ini negeri dongeng, ini adalah tempat di mana-mana anak yang tersesat dibuang guys. Jadi agak serem juga ya guys ya. Terus lalu tuh dia di perjamuan teh bersama Mad Hatter yang memaksa Alice duduk di kursi yang hidup dan memakukan tubuhnya dengan secangkir teh gitu kan, atau satu tetes darahmu. Terus kalian tahu kan Ratu Queen of Heart itu ya kan, jadi itu ratu tanpa kepala guys. Jadi Alice itu lari ke istana sang Queen Heart berharap menemukan jalan keluar, tapi yang menantinya bukan ratu biasa. Makhluk itu tinggi menjulang gitu ya, tak punya wajah, mahkota dari tulang anak-anak. Ia bicara bukan dengan suara tapi dengan getaran di kepala guys gitu. Jadi setiap anak yang datang ke sini tuh akan menjadi bagian dari buat dia gitu loh guys. Ya si Alice ini mencoba kabur guys gitu ya, tapi di Wonderland itu kayaknya nggak membiarkan siapapun pergi gitu guys. Jadi kebenaran yang disembunyikan adalah buku Alice Wonderland ini terlihat seperti dongeng polos, tapi jika diamati katanya, Alice itu terus-menerus bingung soal identitas lambang trauma psikologisnya. Karakter-karakter bicara dengan logika aneh, mirip halusinasi schizophrenia. Jadi Queen of Heart ini suka memenggal kepala, kayak simbol kekuasaan yang brutal guys gitu kan. Ngeri juga ya guys. Jadi para pakar psikologi meyakini Lewis Carroll ini mungkin sedang menuangkan sesuatu yang lebih dalam. Mungkin seperti kayak luka batin, mungkin rasa bersalah, atau mungkin mimpi buruk dari dunia nyata yang ia ciptakan sendiri. Jadi Alice Liddell ini tumbuh dewasa dan hidup normal, tapi kisahnya lahir darinya dan terus hidup sampai hari ini guys gitu ya. Dan bagi mereka yang berani menelusuri terlalu dalam, Wonderland bukan tempat pelarian ternyata guys, tapi jebakan untuk jiwa yang tersesat. Jadi apakah kalian nih ingin masuk ke lubang kelinci juga ini guys setelah tahu semuanya nih? Kalau kamu masih merasa merinding, tulis di kolom komentar ya. Tapi jangan akan ajak aku ke Wonderland guys gitu ya. Dan jangan lupa like, subscribe-nya, dan aktifkan loncengnya karena kita akan mengungkap kisah-kisah kelam yang tersembunyi di di masa kecil, dan mungkin horor-horor mistis juga menguak suatu fakta. Jadi hanya di jejak mata pena.